Ya, shalom. Shalom. Ya, Shalom, shalom. shalom, Kak. Silakan Kak Iya, Ren. apakah suara saya terdengar baik? Jelas, jelas, baik. Iya, baik. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore semuanya. Apa kabarnya? Shalom. Ya, puji Tuhan baik. Shalom, Baik-baik ya, puji baik. Tuhan baik ya. Iya, mohon maaf saya tidak buka kamera karena sinyal saya kurang bagus. Iya, jadi sekali lagi shalom untuk kita semua. Kita akan memulai ibadah kita. Saya Reni Toruan yang memandu kita sepanjang ibadah kita nanti. Eh, saya percaya untuk ibadah kita sore hari ini pasti Tuhan memberkati ibadah kita. Yang penting kita memberi hati kepada Tuhan, tulus memuji, menyembah Tuhan kita, karena hanya puji dan sembahlah yang kita bisa berikan kepada Tuhan kita, karena kita tidak bisa balas kebaikan kemurahannya, tetapi kita bisa balas dengan memuji, menyembah, dan merenungkan firman-Nya setiap hari di dalam kehidupan kita. Baik, kita segera akan memulai ibadah kita. Kita awali dengan doa, dan doa pembukaan nanti dipimpin oleh Mas Edwin, dan nanti selanjutnya puji-pujian dan dipimpin oleh Mas Edwin juga. Kepada Mas Edwin, saya persilahkan. Baik, saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, selamat sore. Mari kita satukan hati dan pikiran, kita berdoa. Shalom, selamat sore Allah Bapa, yang Maha Kudus Allah Israel, Tuhan Yesus dan Allah kami Roh Kudus, ampuni dosa saya, Dinding Wantoro, dan seluruh peserta ibadah CDC pada sore hari ini, Tuhan Yesus. Bapak, kami mengucapkan syukur terima kasih atas berkat Tuhan Yesus, dengan kami kesehatan, memberikan kami waktu, kesempatan, yang kami bisa berkumpul bersama dalam ibadah ini, Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, Allah Bapa, saya memohon kuasa Tuhan Yesus turun, Roh Kudus menguasai pikiran kami, memberkati sinyal kami satu persatu dan internet, sehingga ibadah berjalan dengan lancar, Tuhan Yesus. Secara khusus saya juga berdoa untuk Ibu Maya Surya Dewi, yang saat ini berkenan untuk membawa firman. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kami dengan Bu Maya yang berkenan untuk menjadi membawa firman pada kesempatan hari ini. Tuhan Yesus berkain kiranya penyertaan Tuhan Roh Kudus menguasai pikirannya, sehingga nanti pada saat membawa firman apa saja yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak, kami ucapkan terima kasih. Kami juga teringat kepada setiap saudara kami yang belum bisa bergabung. Kami tidak tahu satu persatu apa yang di dalam permasalahannya Tuhan. Namun kiranya Tuhan Yesus beserta, Tuhan Yesus melawat, Tuhan Yesus menjamah mereka, sehingga dalam kesempatan minggu depan bisa bergabung beribadah bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong sertai ibadah kami dari awal ke tengah akhir. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, haleluya, amin. Baik, untuk berikutnya puji-pujian ya. Aku membawakan 2 lagu. Aku minta izin untuk matikan video supaya audioku bisa lancar. Thank you. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku
Ku pandang kekudusanmu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Baik, untuk lagu yang kedua berjudul Tenang. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami yakin dan percaya Bapa beserta dengan kami, berkarya dalam hidup kami, dan itu membuat kami tenang bersama Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan
dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Masih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Iya, baik. Terima kasih Mas Edwin untuk lagu pujiannya luar biasa. Kita berikan dulu tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Teman-teman, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Iya, iya. Sekali lagi terima kasih untuk pujiannya yang dibawakan oleh Mas Edwin. Dan sekarang kita tiba waktunya membuka ruang kesaktian. Kita berikan kita berikan kesempatan untuk 2 orang, teman-teman yang mau menyaksikan atau menceritakan kebaikan Tuhan selama 1 minggu ini atau 1 bulan atau kapanpun, silahkan kita berikan untuk 2 orang, silahkan. Nanti Baik, 1 Kak Reni. orang diberikan waktu maksimal. Ya. Ada yang mau bersaksi? Ya, Kak Reni, saya mau memanfaatkan waktu yang ada untuk bersaksi. Baik, terima kasih. Iya, kesaksian yang pertama dibawakan oleh Mas Tevi DJ. Silahkan Mas Tevi. Terima kasih, Kak Reni, untuk kesempatannya. Pertama-tama saya sampaikan shalom. Selamat sore bagi kita semua. Shalom. Shalom. Kita bersyukur kita kembali bisa bersekutu di dalam persekutuan doa CBC. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, terutama melalui pemerintah ya, dalam hal ini adalah TNI AD, di mana pada kesempatan beberapa waktu yang lalu saya mendaftarkan diri melalui PKK di RT kami untuk mengajukan dana bantuan UMKM ya, untuk usaha menengah kecil. Jadi pada kesempatan kali itu memang saya sering sebenarnya sebelumnya mengajukan ikut juga UMKM itu di tempat saya yang sebelumnya, cuma seringkali tidak beruntung gitu ya, tidak mendapatkan kuota. Tapi puji Tuhan, saya merasakan ini adalah peran serta dari pemerintah tentunya ya, melalui TNI penyalurannya. Tapi saya yakin ini semua adalah proses yang sudah berjalan, di mana saya percaya pemerintahan yang dari Tuhan itu selalu mengerjakan untuk kebaikan bagi seluruh masyarakatnya ya. Kita bersyukur kita mempunyai pemimpin seperti Pak Jokowi, terutama juga yang peduli dengan disabilitas ya.
ada Undang-Undang Nomor 8 di 2016. Dan itu saya bersyukur akhirnya saya merasakan peran serta dari pemerintah di dalam kehidupan seorang disabilitas. Bagaimana seorang disabilitas itu disupport ya. Memang dana bantuannya tidak banyak, tetapi saya rasakan cukup bermanfaat juga untuk membantu usaha saya. Jadi bahkan sampai 2 kali kami mendapatkan bantuan tersebut, dan juga pelayanannya di sana begitu luar biasa ya. Bagaimana disabilitas ini mendapat tempat yang luar biasa ya. Jadi diutamakan di situ. Sampai saya sendiri merasa ya agak-agak sungkan juga ya. Banyak orang yang sudah ngantri, tapi begitu saya datang disabilitas didulukan ya. Tapi itu merupakan juga satu edukasi memang yang diberikan, di mana memang pemerintah harus hadir bagi disabilitas, pemerintah harus hadir terutama bagi rakyat yang membutuhkan ya. Dan itu saya rasakan begitu luar biasa, di mana di sana kami diperlakukan dengan sangat baik, dan puji Tuhan akhirnya saya merasakan hal itu, karena selama ini telah mencoba, bahkan sampai mencoba di permohonan di kartu prakerja sampai 3 kali, tapi belum berbuah hasil. Tapi melalui perjuangan juga, melalui PKK dari RT yang begitu luar biasa memperjuangkan masyarakatnya ya. Jadi itu saya sangat bersyukur ya. Semoga di daerah-daerah yang lain juga teman-teman disabilitas juga boleh mendapatkan support system yang seperti itu ya, karena memang disabilitas banyak juga yang berwirausaha, mereka sangat memerlukan bantuan terutama untuk modal. Saya rasa ini kesaksian saya yang kiranya boleh memberkati kita sekalian, dan kita terus berdoa bagi pemerintah kita supaya bukan hanya dalam hal mengurusi disabilitas, tapi dalam keseluruhan ya, terutama mengurusi masyarakat yang prasejahtera, terutama yang mereka yang ada dalam garis kemiskinan, supaya pemerintah juga kita boleh support sama-sama supaya Indonesia juga paling tidak boleh mengentaskan dari kemiskinan. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya, terima kasih banyak Mas Tepi untuk kesaksian yang luar biasa. Dapat modal ya dari pemerintah. Ya, semoga teman-teman disabilitas yang lainnya juga nanti dapat bantuan juga dari pemerintah ya. Kita doakan. Karena kita tahu teman-teman kita yang disabilitas banyak juga yang ingin sekali berusaha, punya usaha kecil-kecilan, tetapi kendalanya di modal. Jadi kita doakan terus supaya pemerintah membuka hati dan lebih peduli lagi, dan juga melakukan apa yang ada di undang-undang disabilitas ya. Iya, terima kasih sekali lagi untuk pemerintah, dan juga terima kasih untuk kesaksiannya Mas Tevi. Selanjutnya satu orang lagi kita berikan kesempatan. Siapa yang mau menceritakan kebaikan Tuhan, silahkan. Siapa di antara teman-teman? Ya, tidak ada ya. Belum ada. Mungkin minggu depan kali ya, belum siap. Iya, kita lanjutkan saja. Untuk acara kita selanjutnya, arahan atau tanggapan dari Ketua Yayasan Pondok Kasih, yaitu Mama Hana yang kita hormati. Apakah ada Mama Hana? Mas Tampaknya Tevi? Mama Hana belum bisa ikut ini, mungkin ada kesibukan yang lain. Kak Reni, Oh kita, iya, baik. kita lanjut aja ya. Perkenalan profil dari pembicara kita ya, Bu Maya. Iya, baik. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sesi firman Tuhan. Nanti firman Tuhan ini dibawakan oleh Ibu Maya
Surya Dewi STP kalau nggak salah ya. STP Sarjana Teknik Pertanian ya. Iya, tapi sebelumnya teman-teman kita dengarkan dulu profil dari Ibu Maya. Siapa Ibu Maya ini supaya teman-teman disabilitas mengenal dan mengetahui siapa Ibu Maya yang mau kita dengarkan sharingnya pada sore hari ini. Kepada Mas Tevi dipersilahkan profilnya. Ya, terima kasih. Seperti tadi yang sudah diperkenalkan, pembicara kita adalah Ibu Maya Surya Dewi STP. Beliau profilnya adalah melayani sebagai Gembala Kelompok Sel di GBI Kamboja Depok. Beliau juga merupakan ketua dari tim pelayanan Joseph Ministry beberapa waktu yang lalu, di mana Pak Yosef juga melayani kita dari Joseph Ministry. Ibu Maya ini juga aktivitas pelayanannya adalah mengadakan pasar murah, kemudian pesta anak, juga KKR anak, seminar, kemudian berbagi kasih, juga pelayanan konseling. Itu yang bisa saya perkenalkan, sedikit profil dari beliau. Untuk waktu berikutnya, saya serahkan kepada Bu Maya untuk membawakan renungan firman Tuhan. Baik, sekali lagi Shalom alaihim dan semuanya, biar damai sejahtera Tuhan buat kita semua. Selamat sore, terima kasih buat kepercayaannya untuk saya boleh berbagi ya, sharing akan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena kematian Yesus kami boleh disatukan di dalam iman dan kami adalah anak-anak Bapa di sorga. Biarlah Tuhan sore hari ini Engkau yang menyampaikan kebenaran-Mu. Engkau yang tolong hamba-Mu ini Tuhan. Sebab bukan suara hamba, bukan kepikiran hamba, tetapi yang dibutuhkan adalah firman-Mu, yang adalah kebenaran. Sebab Engkau mengatakan bahwa kami akan berjumpa dengan kebenaran dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kami. Dan kebenaran itu adalah Engkau sendiri, Sang Firman yang telah menjadi daging. Tuhan, biarlah saat ini Tuhan Roh Kudus menuntun kami, memberikan hikmat. Biarlah apa yang boleh disampaikan bukan datang dari kemanusiaan hamba, melainkan datang oleh karena Roh Kudus. Tuhan, sampaikan isi hatimu, cintamu, kerinduanmu Tuhan untuk kami semua, khususnya teman-teman CDC Tuhan, untuk mengerti apa yang menjadi kerinduan hatimu atas mereka, akan kasih-Mu. Kami serahkan waktu yang tidak lama ini Tuhan, tetapi biarlah dengan waktu yang Kau telah berikan, di mana kami boleh ada sebagai kami mana ada. Tuhan, Engkau yang menyertai, bahkan membuka Tuhan hati pikiran kami, menjadikan tanah hati kami subur untuk ditabur Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Sehingga Tuhan firman-Mu itu boleh bertumbuh, memerdekakan kami dari setiap kecemasan, dari setiap ketakutan, dari setiap belenggu Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa dan kami ini adalah anak-anak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam kasih anugerah kekuatan Roh Kudus. Engkau di dalam kami di dalam-Mu Tuhan. Mari kita kerjakan bersama bagi guna hormat kemuliaan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tema sore hari ini adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Saya sangat terberkati ya bahwa banyak hamba Tuhan di waktu-waktu yang terakhir ini mengatakan bahwa kekristenan sesungguhnya bukan agama, melainkan kekristenan adalah suatu hubungan, dan itu adalah betul sekali. Jadi
saya betul lahir memang dari keluarga Kristen, tetapi karena sulitnya kehidupan dan tantangan itu sampai ayah saya juga mualaf ya, meninggalkan iman kepada Kristus. Kakak saya lebih dari 20 tahun tidak pernah ke gereja, tidak pernah Tuhan-Tuhanan, sekali lagi karena kecewa. Tetapi puji Tuhan, oleh kasih kemurahan Tuhan, pada waktu saya dibawa ke sekolah minggu dalam keadaan saya yang saat itu penuh dengan kelemahan, saya mengalami Tuhan. Saya menemukan cinta Tuhan dan saya mulai belajar tentang membangun hubungan. Dan untuk membangun hubungan ini, itu saya belum lama. Jadi baru sekitar saya sudah bekerja, dan oleh karena satu firman, Tuhan mulai bukakan pengertian bahwa kekristenan itu adalah suatu hubungan dengan Tuhan. Ya, itu yang saya mau ceritakan, karena sejak hari itu hidup saya benar-benar berubah. Benar-benar ada kemerdekaan. Saya mengenal Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh, bukan Tuhan untuk jadi bahan khotbah atau tempat kita cuma curhat, tetapi Tuhan itu adalah real. Tuhan itu nyata, Ia pribadi yang ada. Bahkan Tuhan itu begitu tertarik dengan kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya soal masalah doa, pujian, penyembahan. Ia Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Jadi saya mengucap syukur ya, karena pada waktu saya tanya kepada Tuhan beberapa tahun yang lalu, Tuhan, apa yang hendak Engkau lakukan buat bumi ini? Bentuknya seperti apa lawatan daripada Roh Kudus? Dan Tuhan menjawab saya dengan satu firman bahwa bumi ini akan dipenuhi dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air menutupi lautan. Oleh sebab itu, biar sore hari ini kita sekali lagi semakin boleh dibukakan pengenalan akan Tuhan. Jadi satu ayat yang waktu itu mengubah saya itu ada di Ibrani 11 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan pelan-pelan Ibrani 11 ayat yang ke-6. Dan saya dapatkan ini bukan lewat khotbah hamba Tuhan. Karena saya pernah diajarin satu hamba Tuhan, almarhum Pak Yusak Cipto, di mana pada waktu umur 10 tahun, Tuhan menghampirinya dan berkata, bacalah firman Tuhan. Ngerti nggak ngerti, baca. Jadi dia baca dari depan ke belakang. Dan itu yang saya lakukan sejak saya sekian tahun lalu mendengar. Dan ternyata saya mendapatkan manfaat yang sangat besar. Satu kali, pada waktu saya baca Ibrani 11 ayat 6, saya akan bacakan Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Secara kalau kita baca tadi ya pengertiannya, kita langsung tahu. Saya juga waktu itu langsung bilang begini, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Oh, saya sudah tahu Tuhan. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya. Jadi apa salah satu definisi iman? Iman itu percaya bahwa Allah itu ada. Itu saya pun sudah tahu. Dan bahwa Allah memberi upah buat mereka yang bersungguh-sungguh dengan Dia. Itu pun saya sudah tahu. Tetapi saat itu, pada saat Roh Kudus menanyakan sesuatu di hati saya, seperti ada sesuatu pertanyaan yang memenuhi hati dan pikiran saya.
pertanyaan itu ternyata tidak bisa saya jawab. Waktu itu Roh Kudus tanya saya begini, kalau kamu percaya bahwa Allah itu ada, apa tandanya? Jadi saya nggak bisa jawab apa tandanya yang saya lakukan bahwa saya percaya bahwa Allah itu ada. Tiba-tiba di pikiran saya itu ada cerita drama. Ada satu bapak duduk di ruang keluarga sedang membaca koran. Lalu anaknya berumur 12 tahun, kelas 6 SD, pulang dari sekolah. Ia masuk ke kamar melewati bapaknya. Lalu keluar lagi melewati bapaknya dan dia makan di ruang makan. Lalu anak itu kemudian main games di televisi dan membelakangi bapaknya. Lalu dipanggil oleh teman-temannya dari luar. Waktu itu ya di pikiran saya tuh dipanggil seperti ini, Heru, ayo bal-balan gitu ya. Karena saya orang Jawa, ayo main bola gitu. Dan dia pergi dan sore itu dia datang kembali ke rumah itu. Tanpa menegur papahnya. Ya, bapaknya yang sedang duduk di situ. Nah, lalu Roh Kudus tanya di hati saya begini, Maya, menurutmu Heru tadi, anak itu, tahu nggak kalau papahnya duduk di ruang keluarga lagi baca koran? Saya bilang, tahu Tuhan. Terus Roh Kudus tanya begini, kalau dia tahu, tapi dia tidak pernah menyapa, namanya anak apa? Saya bilang, anak kurang ajar. Tiba-tiba di pikiran saya melihat suatu adegan di mana kalau pagi saya bangun tidur. Saya kalau bangun tidur itu berdoa pasti. Karena sudah diajari, karena kita orang Kristen. Tetapi ternyata Tuhan itu ada di sebelah saya. Sedangkan saya dengan enaknya doa seperti kepada apa? Kepada instansi ketuhanan. Bukan kepada Tuhan pribadi. Itu yang saya alami. Nah, semenjak itu saya tahu. Nah, teman-teman sekalian nih ya, saya satu kali ada 2 ayat di dalam firman Tuhan. Saya akan bacakan. Ini juga yang mengubah saya. Ayat itu ada di Roma 8 ayat 15. Nggak usah buka, saya akan bacakan. Dan di Galatia 4 ayat yang ke-6. Bunyinya begini. Tetapi kamu telah menerima roh, yaitu Roh Kudus, yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi Roh Kudus itu ditaruh di hati kita untuk kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Lalu di Galatia 4 ayat yang ke-6 dikatakan begini, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya, yaitu roh Kristus ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Dari 2 ayat ini, saya sungguh-sungguh dibukakan satu pengertian bahwa Tuhan kita itu tidak membawa agama, tetapi membawa hubungan. Adalah suatu hubungan apa? Bapa dan anak. Itu hubungan pertama yang kekristenan itu bawa. Jadi pada waktu kita percaya Yesus, roh Tuhan ditaruh di hati kita untuk berseru, ya Papi, ya Bapa, ya Papa. Bahwa Tuhan itu Bapa kita. Ini menunjukkan bahwa Tuhan kita itu bukan Tuhan yang gila hormat. Harusnya kan Tuhan yang maha kuasa itu menaruh rohnya supaya kita sujud-sujud dan mengatakan, Engkau Tuhan maha besar, Engkau ajaib, Engkau pencipta langit dan bumi. Ternyata enggak loh. Rohnya diberikan ke hati kita untuk panggil dia Papi, Ayah,
Papa. Ada suatu keindahan di dalamnya. Nah, pada waktu saya kembali tadi ke Ibrani 11 ayat yang ke-6. Apa buktinya kalau kamu percaya bahwa Allah itu ada? Ternyata saya tidak pernah menyapa dia dan menyadari kehadirannya senantiasa. Seperti yang dikatakan namanya Immanuel, aku akan bersamamu, menyertaimu sampai akhir zaman. Karena saya tidak bisa melihat Tuhan dengan mata jasmani dan saya mengabaikan. Padahal harusnya kalau orang percaya itu percaya bahwa Allah itu ada dan dia menyertai kita. Sejak hari itu lewat tadi skenario drama, saya sejak pagi pada saat saya berdoa, saya sudah panggil dan sapa, selamat pagi Papa, selamat pagi Tuhan. Lalu saya ngobrol seperti ia sungguh ada di samping saya. Saya cerita dan bukan hanya kalau pagi, kemanapun saya, lagi jengkel, lagi bete, lagi sukacita, saya akan ngomong. Lagi di jalan, bahkan di pekerjaan. Jadi saya masih bekerja sampai sekarang. Jadi kalau saya lagi ada rapat gitu ya, di tengah rapat, kalau rapatnya nggak selesai-selesai, saya ngomong. Kalau saya sedang diskusi dengan seseorang yang tidak mudah, saya ngomong sama Tuhan dalam hati. Jadi orang nggak perlu tahu. Saya bilang, Tuhan, ini kasih dong aku ide harus ngomong apa. Lalu saya cerita, Tuhan nanti saya mau meeting jam segini sama orang ini. Orang ini tidak mudah loh Tuhan orangnya gitu. Tolongin aku ya. Jadi apapun saya ceritakan, bahkan semua tugas kantor itu saya tanyakan ke Tuhan. Saya minta penyertaannya. Seperti contoh, Tuhan, ini susunya rusak. Saya banyak kerja di pabrik susu. Kenapa ya? Itu dan dengan ajaib Tuhan bisa membukakan. Tuhan bisa memberitahu. Dan lewat itu sampai saat ini. Kalau orang orang mengenal saya adalah yang bisa menyelesaikan masalah. Karena banyak perusahaan punya masalah 1 tahun, ketemu saya 15 menit, ketemu saya setengah jam, lalu ada jawaban. Dan apakah karena saya pintar? Tidak. Karena saya pernah nggak naik kelas. Ya, kalau saudara tanya Pak Yosep ngerti banget. Saya dulu kalau di sekolah banyaknya di kolong meja sambil nangis. Karena apa? Saya nggak bisa. Umur bahkan 14 tahun, saya pernah dibawa ke rumah sakit jiwa. Karena saya nggak kuat tekanan sekolah. Jadi teman-teman, saudara-saudaraku, saya melalui hidup juga yang tidak mudah. Tapi sejak saya kenal Yesus, hidup saya berubah. Saya memiliki satu kedamaian dan karena saya punya teman ngobrol, saya bisa tanya. Saya selalu bisa andalkan dalam situasi apapun. Saya pernah melalui kanker ganas. Saya pernah melalui ibu saya koma 8 hari di ICU, total 3 minggu tanpa saya punya asuransi. Jadi uangnya itu besar. Dan setiap kali saya hadapi, saya cuma cerita sama Tuhan. Saya tidak sedang ngomong ke instansi ketuhanan, tapi saya ngobrol secara pribadi. Kita nggak perlu pakai bahasa muluk-muluk. Cuman saya, Tuhan, ini mami begini, aku mesti gimana? Aku takut. Aku nggak punya tabungan loh Tuhan, aku sudah nggak kerja saat ini. Karena waktu 2011 saya pernah disuruh Tuhan keluar kerja. Dan ibu saya kena sakit itu 2012. Jadi banyak hal yang saya lalui. Setiap saya lalui apapun, seperti saya dapat tugas dan harus ada biaya, saya bilang, Tuhan Engkau suruh aku ke satu tempat, biayanya belum ada. Ya,
Dan saya ngomong sama Tuhan, Tuhan di sana tugasku ngapain? Apakah ada dampak di sana? Saya cerita seperti ke papi saya. Saya cerita seperti betul-betul dia ada di dekat saya. Dan Tuhan itu jawab. Dan Tuhan itu memberi kita pengertian. Dan Tuhan itu memberi saya mengerti kapan Tuhan bicara. Nah, buat teman-teman mungkin bingung ya. Gini, Tuhan bisa bicara. Nah, saya dibukakan lewat Yeremia. Ini saya bukakan ya. Jadi ini juga saya nggak tahu dari Pak Pendeta, tidak. Saya tahu pada saat saya baca firman Tuhan di hari-hari saya. Karena saya itu lemah, banyak kekurangan, sehingga saya itu harus bergantung terus dengan Tuhan. Bergantung terus. Kenapa sih? Saya itu bahasa Inggrisnya jelek. Tapi saya bekerja di perusahaan yang kerjanya pakai bahasa Inggris. Sehingga atasan saya orang bule. Sehingga mau nggak mau, saya selalu merasa lemah. Saya selalu merasa tidak mampu. Sehingga setiap kali saya harus andalkan Tuhan. Dan itu yang membuat semakin hari saya semakin melekat dengan Tuhan. Karena keterbatasan saya. Nih, Ibrani 10 ayat ke-5. Berhala itu seperti, jadi ini Tuhan ngomong ke bangsa Israel lewat Yeremia, berkata begini, berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun. Jadi kayak orang-orangan sawah gitu ya, kalau di sawah gitu ya, orang-orangan sawah yang untuk nakut-nakutin burung. Tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya. Sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat. Berbuat baik pun tidak dapat. Pada waktu saya baca ayat ini, suatu kebenaran menghampiri saya. Pada waktu Tuhan bilang berhala itu seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Pada waktu seperti itu, seperti saya menangkap sesuatu pesan Tuhan lewat itu apa? Mengatakan begini, tetapi aku bisa bicara. Teman-teman dan sahabatku, sejak hari itu, ada iman yang tumbuh pada waktu saya ketemu dengan kebenaran bahwa Tuhan itu bisa bicara. Tuhan itu tidak pernah berubah dulu dan sekarang sampai selamanya. Itu memerdekakan saya. Itu yang membuat setiap kali saya berdoa, saya ngomong sama Tuhan. Dan Tuhan itu bisa bicara. Satu kali ini juga yang firman Tuhan kan mengatakan begini. Domba-dombaku mengenal suaraku. Nah, satu kali saya diminta untuk jadi project gitu ya, manajer project di negeri Myanmar, di negara Myanmar. Tapi waktu itu saya berdoa sama Tuhan, saya tanya Tuhan, saya ada tawaran nih di luar negeri. Jadi setelah saya keluar kerja ternyata waktu saya nurut dengan Tuhan, saya meninggalkan pekerjaan saya yang sudah istilahnya nyata lah, tiap bulan saya terima amplop gitu, menjadi suatu yang saya tidak ada penghasilan. Nah, tetapi ternyata Tuhan sedang jadikan saya itu seorang konsultan. Jadi kerjanya lebih paruh waktu dan bisa gitu ya. Satu kali saya diminta jadi manajer di pembangunan pabrik di Myanmar, pabrik susu. Nah, lalu saya berdoa, Tuhan ini ada tawaran, boleh nggak saya ke sana? Saya tanya karena saya ini hamba Tuhan. Jadi saya tidak melakukan sesuai dengan mau saya, karena Tuhan jauh lebih tahu. Lalu Tuhan jawab satu kata, Bileam, dan saya tahu apa arti Bileam. Bileam itu nabi yang waktu itu dia mau pergi karena apa? Ada iming-imingnya duitnya banyak, akan dikasih uang banyak. Demikian saya. Oleh sebab itu saya tidak mau. Nah, orang yang mau mempekerjakan saya telepon saya. Karena saya coba ngomong dengan baik, tidak bisa. Akhirnya saya terpaksa ngomong,
Maaf, saya jadi konsultan itu karena Tuhan. Tadi pagi saya berdoa dan Tuhan sudah jawab, Bileam, saya tahu bahwa saya tidak boleh pergi mengambil pekerjaan ini. Lalu dia kaget. Apa? Tuhan bicara? Memang Tuhan bisa bicara? Saya bilang, bisa. Karena hidup saya hanya apa karena kata Tuhan. Lalu saya bukan pendeta ya, sehingga saya pun melayani ini karena Tuhan ajari saya lewat firman-Nya. Kenapa saya ceritakan, sharingkan ini? Supaya teman-teman dan sahabat saudaraku semua, sekalipun kita bukan pendeta, tetapi pada saat kita punya saat teduh, kita berdoa, kita baca firman, percayalah bahwa Roh Kudus yang ditaruh di hati kita itu bisa ngajarin kita. Itu yang membuat permasalahan demi permasalahan selesai. Lalu orang ini tanya, saya bilang bisa. Lalu orang ini tanya, apakah ini karunia ataukah bisa dipelajari? Kalau saya belajar, saya bisa nggak dengar? Saya bilang begini, bisa, waktu dia tanya, bisa nggak saya ngalamin? Bisa, sepanjang yang ada di hatimu sama yang ada di hatiku. Lalu dia tanya, yang ada di hati ibu apa? Oh, Tuhan Yesus, saya bilang. Roh Kudus ada di hati saya. Oh, sama, dia bilang. Lalu dia tanya gitu, ini karunia atau bisa dipelajari? Tiba-tiba Roh Kudus itu memberi pertanyaan di pikiran saya yang membuat saya bertanya ke Bapak itu. Pak, kalau Bapak punya 5 anak, Bapak hanya mau ngomong ke 1 anak saja atau ke 5-5-nya? Dan Bapak ini bilang, 5-5-nya. Saya bilang, kalau Bapak manusia, kita ini jahat, berdosa. Kalau punya 5 anak, mau ngomong ke 5-5-nya. Masa Tuhan hanya mau ngomong sama Romo atau pendeta? Tuhan pasti mau ngomong ke semua anaknya. Karena tadi apa? Kita ini anak-anak Bapa di sorga. Lalu pertanyaan kedua. Kalau anak sulung Bapak umurnya 16 tahun, yang kecil umur 2 tahun, Bapak cara ngomongnya sama apa beda? Ya beda, Bu. Ya apalagi Tuhan yang Maha Kuasa. Ngomong ke Pak Pendeta, ke Romo, ya akan beda dengan ngomong sama kita. Tapi dia pasti bicara. Yang terakhir, saya ngomong ke anak 2 tahun. Katakan Bapak mau kasih tahu, jangan deket-deket. Yang pengen anak ini, maaf ini internet saya lagi ada gangguan sedikit. Ya kayaknya sudah jelas lagi. Yang pengen gitu ya. Jadi kalau Bapak mau ngomong ke anaknya yang bungsu, yang 2 tahun, yang belum bisa banyak ngerti dan mau ngasih tahu, jangan dekat-dekat kompor karena kompor ini panas. Yang lebih ingin anak ini mengerti itu lebih ke bapaknya atau ke anaknya. Dan bapak ini bilang, yang pengen anak ini mengerti ya bapaknya dong. Dia bilang, oleh sebab itu saya bilang ke bapak, maka bapak akan ngomong berulang-ulang. Kalau perlu pakai bahasa Tarsan atau bahasa anak-anak. Supaya sampai anak itu apa Pak? Mengerti. Kalau kita bertanya kepada Tuhan, bagaimana kita bisa melalui seluruh masalah dalam kehidupan kita, atau apapun, masa Bapak tidak pengen buat kita mengerti. Ia akan pakai segala macam cara untuk berbicara kepada kita, untuk sampai kita mengerti tuntunannya. Karena pertanyaan itu, ia lalu mengirimi saya tiket untuk saya pengen kenal Tuhan Yesus. Ajarin saya kenal Tuhan Yesus. Saya akan tutup
sharing saya dengan begini. Sahabat-sahabat, rekan-rekan, saudara-saudaraku semuanya. Kita punya Tuhan, bukan Tuhan yang hanya ingin disembah karena dia kurang mulia atau kurang besar sehingga harus kita besar-besarkan. Atau kurang terpuji sehingga kita harus memuji-muji dia. Kita punya Tuhan yang luar biasa dan tak terkatakan. Dan dia datang kepada kita. Dia kirimkan Yesus Kristus anaknya untuk menebus kita. Membeli kita dari si jahat. Membeli kita dari maut supaya kita bisa terhubung dengan Tuhan. Tadinya ada jurang memisahkan antara manusia dengan Tuhan. Yaitu apa? Dosa. Dan oleh karena kayu salib yang Tuhan Yesus tanggung. Itu menutup semuanya. Sehingga kita bisa connect dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, engkau percaya Yesus di dalam hatimu ada Roh Kudus. Kita bisa connect dan kita bisa bercakap-cakap. Nanti malam saya sudah mengenal, melayani banyak orang dari seluruh lintas denominasi. Ada gereja ortodoks, ada HKBP, ada Karis, ada GKJ, ada Katolik, banyak Katolik. Sampai saat ini mereka juga tetap di denominasi mereka. Tetapi mereka mendengar suara Tuhan. Mereka bercakap-cakap dengan Tuhan. Jadi ini bukan hanya milik orang karismatik. Ini milik semua anak-anak Bapa. Karena Yesus mati di kayu salib tidak pernah untuk satu golongan. Ia berikan kepada manusia. Dan siapa yang percaya akan menjadi anak-anak Allah. Kita bisa mendengar suaranya. Saudara-saudara sahabatku tidak akan pernah kesepian. Apapun ceritakan di saat kita gundah gulana, saya juga sedang mengalami masalah di mana rasanya saya nggak tahu bagaimana 3 hari ke depan besok saya hidup, dan saya ceritakan, Tuhan sakit, hatiku sakit rasanya Tuhan, bebat Tuhan, saya ceritakan saya mengalami apa, saya ceritakan dan saya mengalami kelegaan. Saya punya masalah saat saya senang, saya juga, aduh terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau menjawab doaku. Tuhan memberikan, saya cerita, saya ungkapkan hati saya kepada Tuhan. Dan kehidupan dengan Tuhan itu membawa hari lepas hari. Saya semakin hari, saya katakan ke Tuhan, saya pernah punya doa yang puluhan tahun dan belum ada dijawab sama sekali. 10 atau 12 tahun lalu ya, saya berdoa gini ke Tuhan, Tuhan, hatiku kok senang ya, hatiku kok bahagia ya. Padahal apa yang kudoakan belum dijawab loh. Saya bilang gitu. Sekarang aku tahu Tuhan, bahwa jawaban doa itu ternyata tidak penting lagi. Karena yang penting aku sudah ketemu Engkau. Dan ternyata Engkau itu cukup bagiku. Banyak dalam hidup saya mungkin tidak komplit. Tetapi saya sangat bahagia bersama Yesus saya. Bersama Bapa di sorga yang bisa memuaskan seluruh hidup kita. Puji Tuhan, itu saja, dan saya berdoa supaya kita semua Tuhan menerjemahkan lebih lagi isi hatinya. Karena Tuhan itu memberikan Yesus supaya kita connect lagi ke Bapa, supaya kita punya hubungan lagi dengan Bapa. Mari kita sapa dia Bapa. Lalu nanti malam ya, masing-masing pada saat menghampiri Tuhan, bilang begini, Tuhan, aku ingin mengenal Engkau secara pribadi. Aku ingin mendengar suara-Mu. Aku ingin, Tuhan, mendapat tuntunan-Mu. Aku ingin rasakan Engkau sungguh menyertai aku. Dan Tuhan, buat aku mengerti saat Engkau berbicara. Saya sudah dengar banyak sekali kesaksian yang bilang, benar apa kata Ibu, bahwa saya hanya butuh ngomong sama Tuhan. Dan ini banyak sekali. Banyak mereka yang punya kehidupan saat ini itu begitu bersukacita. Hanya karena apa? Mengerti bahwa Tuhan itu adalah satu pribadi
Dia bukan hanya Tuhan yang ada di sorga, tetapi Tuhan yang bersama dengan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Boleh saya berdoa ya buat sahabat-sahabat semua dari CDC. Ya Bapa, terima kasih buat Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Pada saat iblis setan itu membohongi Hawa, dan ia menjebak kami, mencuri kami dari Engkau. Engkau tidak curi kembali Tuhan, tetapi Engkau menebus dan membayar harganya lunas. Untuk kami dikembalikan menjadi anak-anak Bapa, menjadi terhubung dengan Bapa. Terima kasih. Tuhan, firman-Mu katakan bahwa kami akan menikmati sorga itu di bumi. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi Tuhan seperti di sorga. Ini menjadi doa kami Tuhan bagi sahabat-sahabatku yang ada di CDC yang juga adalah saudara-saudaraku Tuhan di dalam iman, karena kami adalah anak-anak Bapa di sorga. Kami ini satu tubuh, satu penebusan darah Yesus yang membeli kami. Nyatakan Tuhan, buat mereka boleh mengalami indahnya kehidupan bersama Yesus. Indahnya dan bahagia Tuhan, sekalipun di tengah air mata, di lembah kelam. Tuhan, bahkan mungkin situasi kami belum berubah, tetapi saat kami ketemu Engkau, saat kami mendengar suara-Mu, saat Engkau mengajarkan dan memberi rema, memberi firman-Mu, kebenaran-Mu, sungguh kami rasakan kemerdekaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau yang menerjemahkan isi hati-Mu lebih lagi kepada setiap kami. Terima kasih memberkati pengurus, memberkati semua anggota dari CDC. Tuhan, hamba percaya Engkau itu kudus, tidak ada Tuhan kecurangan, tidak ada yang jahat yang Kau kandung dalam hati-Mu. Melainkan Engkau akan melakukan Tuhan yang terbaik, bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan semata-mata bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Banyak kami tidak mengerti, tetapi kami mau percaya hati-Mu Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus segala pujian dan hormat dan kemuliaan bagi Tuhan dan Allah. Aku berdoa. Amin. Iya, haleluya, luar biasa sharing firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Ibu Maya. Banyak hal yang kita dapatkan pada sore hari ini. Saya pribadi sangat dikuatkan, dan satu hal yang saya tangkap tadi, tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi teman-teman khususnya disabilitas, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan supaya kita memiliki iman yang teguh, iman yang murni. Dan juga kata Ibu Maya tadi, ketika kita dalam pergumulan atau masalah, kita ceritakan saja kepada Tuhan apa adanya, dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya. Baik, sekali lagi terima kasih sangat menguatkan, dan kita lanjutkan acara ibadah kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat, nanti dipimpin oleh Mas Eka Christian. Dan teman-teman yang ingin menyampaikan pokok doanya, silahkan. Nanti Mas Eka akan mendoakannya. Ya, silahkan teman-teman, doa atau pokok doanya disampaikan.
Shalom, selamat sore semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf saya Halo. telat masuk karena tadi saya masih latihan dan sekarang baru aja nyampe di rumah. Ya, Eh, ya Bang Eka, saya mohon dukungan doanya untuk saya. Sekarang lagi latihan, saya dipindahkan ke cabang olahraga angkat berat. Kiranya saya bisa mencapai target yang diinginkan sama pelatih dan saya juga boleh lolos seleksi nantinya. Lalu kemudian yang kedua, saya juga bersyukur banget karena walaupun baru hari pertama latihan tadi Davidnya udah 60 ya, 60 kilo angkatannya. Puji Tuhan banget. Itu semua bukan karena atas kuatnya saya, tapi karena atas berkat dan pertolongan Tuhan ya. Lalu kemudian yang kedua, berdoa untuk orang tua saya yang berada di rumah, kiranya mereka selalu diberikan kesehatan, dan juga untuk Ko Johan, maaf dia nggak bisa hadir karena handphonenya lagi di sekolahin dulu ya. Ya kemarin dia sakit, sekarang dalam masa pemulihan, mudah-mudahan aja cepat sembuh. Dan rencana kami juga untuk menikah di tahun depan, mudah-mudahan semuanya berhasil dan apa yang belum kami selesaikan dapat terselesaikan dengan baik. Dan yang terakhir untuk kesehatan kita semua aja, mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala ancaman mara bahaya, dijauhkan dari paparan COVID-19 beserta varian yang baru. Terima kasih. Terima kasih. Halo, shalom. Ya, Shalom. Sebelumnya saya mohon maaf karena lambat hadir, karena saya tadi ada acara. Saya mohon dukungan doa yang pertama untuk saya karena besok saya bakalan membuka stand pameran di daerah Sanul dan akan menjual beberapa buku dan baju yang ada di saya supaya semuanya laku. Yang kedua, saya mohon dukungan doa. Saya juga kerja di penerbit menjadi penanggung jawab Open PO supaya Tuhan kuatkan saya untuk menjadi penanggung jawab Open PO itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya juga ada kegiatan ibadah ke gereja selama 2 hari dan itu bersamaan dengan kegiatan stand pameran yang saya akan buka. Ini hari ini saya bakalan ke gereja lagi supaya Tuhan beri kekuatan karena dari pagi sampai malam kemungkinan jam 12:30 malam baru bisa istirahat. Oh, ya. Jadi untuk buku dan untuk pelayanannya ya Putri ya, intinya ya. Untuk buku sama hari ini kegiatan saya padat. Oke. Usaha Open PO-nya. Oke. Saya juga jadi ini jadi penanggung jawab Open PO gitu. Penanggung jawab Open PO. Terus besok saya juga mau buka stand pameran. Terus nanti nanti malam saya juga harus ke gereja. Selama 2 hari juga harus ke gereja kan ibadah. Selama 2 hari aktivitasnya ya, biar Tuhan menyertai begitu intinya ya. Ya. Siap. Oke, apakah ada yang lain? Saya minat dididakan kesehatan. Dengan siapa ini? Mohon maaf. Dengan Mas Nida. Mas Nida, oh ya. Kak Mas Nida, Eka. Minta didoakan kesehatan untuk Kak Mas Nida. Oh ya. Untuk kesehatannya ya. Oke. Dan saya juga mau mengulang sekarang lagi di bulan Juni.
Kenapa, Kak? Di bulan Juli gimana? Saya mau mengulang sekolah teologi di bulan Oh, Juli. oh, sekolah teologi di bulan Juli. Oke. Sudah. Oke, sudah itu aja, Kak. Itu aja. Iya. Iya, di bulan Juli ya, biar baru menyertai ya untuk proses studi teologianya ya. Oke. Mungkin untuk Bu Maya, apakah ada sesuatu yang bisa kita doakan atau Pak Yosef? Dipersilakan. Ya, berdoa buat kami ini akan ada pelayanan ke Jawa, terus kemudian ke NTT sama NTB. Jadi supaya kami bisa menangkap sungguh apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan tolong buat semuanya. Oke, pelayanan di Jawa, NTB, NTTW. Ya. Apakah ada lagi? Atau sudah cukup? Ada 4 pokok doa ini ya, yang sudah saya catat ini. Ya, kalau memang sudah nggak ada, bisa dimulai aja. Oke. Saya mulai ya. Nanti, sorry Eka, Ya. nanti ketika kamu sudah selesai doa syafaat, nanti saya lanjutkan doa penutup ya. Doa penutup, oke. Oke. Halo Om Safi, maaf. Om Safi, iya, Om Safi. Iya Pak Mohon Yosef. didoakan untuk Yosef ya. pemulihan kesehatan ibunda saya. Karena pemulihan kemarin saya kesehatan. baru Pak Yosef ya. jenguk saya, tapi puji Tuhan kesehatannya sudah lebih baik. Oke Pak. Mohon pemulihan kesehatan pemulihannya ya. Terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama. Pemulihan kesehatan ibunda dari Pak Yosef Sanyoto. Oke. Ada 5 pokok doa ini. Saya catat ini. Oke. Oke. Sudah cukup ya untuk pokok doanya? Bisa saya mulai ya? Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan untuk kami bisa mengikuti ibadah CDC ini Tuhan, secara online via Zoom ini Tuhan. Terima kasih juga untuk semua yang bertugas, untuk worship leader, untuk Mbak Firman, untuk yang bersaksi, dan untuk semua kami yang bertugas, dan untuk semua kami yang juga berpartisipasi. Terima kasih semuanya Tuhan untuk yang Kau berikan. Kami saat ini berdoa untuk Asna Tuhan yang dia menjadi atlet. Biarlah Kau yang menyertai, biarlah dia bisa menjadi sukses sebagai atlet, dan nantinya bisa mengikuti kejuaraan atau kompetisi olahraga. Biarlah Kau menyertai semuanya, biarlah semuanya bisa menjadi berkenan di hadapan-Mu saja Tuhan, dan juga bisa membawa manfaat bagi orang-orang sekitarnya juga Tuhan. Untuk proses latihan, untuk proses seleksi dan lain-lain, Kau yang sertai semuanya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Putri Tuhan, untuk penjualan bukunya, dan juga akan mengikuti pameran di Sanur, di Bali Tuhan. Kau yang sertai juga untuk kegiatan pelayanannya di gereja, dan juga untuk kegiatan yang lain. Kau sertai Tuhan, biarlah semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Kak Mas Mida Tuhan, untuk kesehatannya. Biarlah Engkau yang menyertai, biarlah bisa senantiasa sehat, dan Engkau yang menyertai juga Tuhan. Dan juga untuk sekolah teologianya juga di bulan Juli, Kau sertai juga Tuhan, biarlah nama-Mu bisa semakin dipermuliakan Tuhan melalui Kak Mas Mida ini Tuhan. Dan untuk Ibu Maya Tuhan, dan juga yang akan melakukan pelayanannya di Pulau Jawa dan juga di Provinsi NTB dan NTT, Kau sertai Tuhan, biarlah semuanya bisa
berjalan dengan lancar dan bisa membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan, dan juga bisa membawa dampak bagi banyak orang yang dilayaninya Tuhan. Dan juga untuk Pak Yosef Tuhan, untuk kesehatan ibunya, untuk pemulihan kesehatan ibunya, Kau sertai juga Tuhan, biarlah kesehatan ibunda Pak Yosef bisa semakin membaik dan juga bisa segera normal kembali ya Tuhan untuk kehidupannya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk CDC Tuhan, Kau yang menyertai, biar CDC semakin berkembang, semakin berkenan di hadapan-Mu, dan juga bisa membawa dampak positif bagi kami semua Tuhan, dan bagi banyak orang Tuhan yang mengikuti CDC ini Tuhan. Kami serahkan seluruh doa ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Kau sudah menyertai ibadah kami. Dari awal Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan kesaksian. Kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Bagaimana Tuhan kami harus menjaga relasi kami dengan Engkau. Engkau adalah Bapa kami. Tempat kami melakukan curhat ya Tuhan. Hanya kepadamu. Tempat kami berkeluh kesah Tuhan. Tapi bukan hanya itu saja, tempat kami juga mencurahkan isi hati kami, mencurahkan kasih kami kepadamu, karena Engkau sudah terlebih dulu mengasihi kami. Kami berterima kasih dan bersyukur. Kami mau memiliki iman yang percaya bahwa Engkau ada, Engkau menyertai kami, bahkan Engkau memberkati kami, menyatakan kuasa-Mu bagi kami. Roh Kudus sudah Engkau utus untuk menyertai kami, bahkan sampai kepada akhir zaman, bahkan sampai kepada kedatangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Segera kami akan menutup ibadah kami. Kami percaya Tuhan, kami semua sudah diberkati dengan berkat ilahi yang luar biasa dari surga. Juga berkat secara jasmani, Engkau tambahkan ya Tuhan. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berkat kasih Bapa yang kekal, berkat keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, juga penyertaan di dalam Roh Kudus-Nya. Sampai Maranatha, Engkau datang kembali menjemput kami. Kami bersyukur dan berterima kasih, dan kami percaya kami sudah menerima berkat-Mu, dan kami pun juga harus menyalurkan berkat-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah diberkati dan kami sudah berdoa. Puji Tuhan. Amin.